Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir pekan, di pekan terakhir di tahun ini kita masih bisa diberikan kesadaran untuk bersama-sama belajar, bersama-sama untuk mendalami hadis-hadis Nabi, ayat-ayat suci Al-Quran. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat beliau di hari pembalasan nanti. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pada pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan perihal manusia-manusia terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sering mungkin kita mendengar hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahwa manusia terbaik atau yang terbaik di antara kalian adalah seperti itu. Jadi kalau kita buka hadis-hadis Nabi, itu banyak Rasulullah SAW memberikan clue-clue siapa manusia terbaik. Nah di sini insya Allah saya akan menyampaikan hanya fokus kepada 3 poin saja. Semoga ini bisa menjadi amunisi kita menjadi manusia-manusia terbaik di tahun depan nanti, seperti itu ya. Jadi menurut Rasulullah SAW, ya berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, siapa manusia yang terbaik? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang pertama adalah sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga kalian, dan saya adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Jadi yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling baik di antara keluarga kalian. Nah ini penting Pak, kalau misalnya kita mencoba untuk mentadaburi ya. Seringkali kita mencari kebaikan atau mencoba untuk menjadi orang baik di luar rumah Pak ya. Seringkali kita mencoba untuk menjadi orang baik di luar rumah. Padahal kita lupa bahwa kata Rasulullah SAW adalah yang terbaik di antara kalian itu adalah yang terbaik di antara di keluarganya. Jadi mulai dari keluarga dulu. Mungkin misalnya kita seorang guru misalnya, kita fokus untuk mendidik anak-anak orang lain gitu. Padahal kita lupa untuk mendidik anak itu terlebih dahulu nih Pak. Atau kita fokus untuk bekerja, di pekerjaan kita capek, kita merasa kita sudah melakukan yang semaksimal mungkin, akhirnya sampai di rumah kita cuma tidur aja. Anak juga kalau misalnya ngajak main kita nggak ladenin. Istri yang sudah menunggu kita seharian, kita lupa untuk mungkin bercakap-cakap gitu. Nah padahal Rasulullah SAW sendiri dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW yang seorang Rasul, seorang Nabi, seorang panglima, seorang menteri keuangan, seorang pemimpin umat ya. Nah itu masih punya waktu untuk keluarganya. Bahkan dikabarkan dari Bunda Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Beliau sendiri yang suka menjahit pakaiannya, mensol sepatunya, terus melakukan pekerjaan rumah, bahkan sampai belanja keperluan sehari-hari ke pasar tuh seringkali Rasulullah SAW yang melakukannya sendiri. Nah, jadi sering gitu kita merasa kita udah sibuk urusan di rumah sampai kita udah sibuk urusan di luar sampai urusan di rumah itu sering terlupakan. Nah kata Rasulullah SAW, kalau kalian mau menjadi manusia terbaik, mulai dari rumah terlebih dahulu. Nah itu yang pertama. Jadi kita mulai dari rumah terlebih dahulu. Yang kedua adalah
Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, ini juga bersinggungan sebetulnya dengan program dari DKM Masjid Al-Iman, Pak, ya. Jadi mengapa nih kira-kira orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya adalah yang manusia yang dikatakan oleh Rasulullah manusia yang terbaik. Jadi dalam Al-Quran itu adalah petunjuk, rangkaian petunjuk untuk kita menjalani kehidupan. Nah, kalau misalnya kita belajar Al-Quran lalu mengajarkannya kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan pelajaran-pelajaran, arahan-arahan, tuntunan-tuntunan, maka setiap langkah yang diikuti itu memberikan pahala untuknya dan untuk diri yang mengajarkan. Jadi betapa mulianya orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Makanya saya sebetulnya respect gitu ya, hormat kepada guru-guru kita yang ada di TPQ Al-Iman nih Pak. Ya. Mereka mengajarkan bukannya sekup anak-anak SMP, SMA, itu udah enak tuh Pak. Saya lihat kalau guru-guru SMP, mungkin SMA atau kuliah itu hanya memberikan, apalagi sekarang kurikulum merdeka ya, itu hanya memberikan topik, terus kita disuruh mengulik sendiri gitu. Nah, yang sulit adalah anak-anak yang masih range usia TK, SD, itu sulit tuh Pak. Makanya yang paling sulit untuk mendidik itu sebenarnya adalah level TPK, TK, SD itu sulit sekali. Makanya kalau misalnya ada presiden yang mau memberikan insentif untuk guru SD, guru-guru takut, itu keren banget. Karena memang kalau dilihat dari tingkat kesulitannya dan tingkat kebermanfaatannya, karena anak-anak yang masih muda ini bekal. Ya, dari nol dia bakal terus pakai ilmunya. Nah, ini bakal banyak sekali pahala-pahala yang didapat oleh para pengajar Al-Quran. Nah, ini juga sebagai mungkin sentilan untuk kita. Nah, kan anak-anak itu kan anak-anak kita sebetulnya ya. Nah, maka tanggung jawab pertama yang dibebani oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran itu adalah sebenarnya untuk kita Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melihat dari sudut kapitalisme gitu ya, monopoli ibadah, wah enak bener nih guru-guru TPQ misalnya, kita kasih kesempatan untuk mengajar anak-anak kita Al-Quran yang kedepannya akan dipakai terus-menerus itu ilmunya. Walaupun dengan asbab kita juga anak-anak kita belajar di TPQ, tentu kita mendapat pahala juga di antara situ. Tapi ya guru-guru TPQ juga mendapat pahala yang lebih karena mengajarkan secara langsung gitu. Nah, maka DKM Al-Iman membuat sebuah program nih, Ibu, Bapak, namanya BSI Mengaji. Ya, BSI Mengaji ini adalah sebuah program yang ditujukan untuk mengentaskan buta baca Quran di BSI. Nah, jadi kita ingin para bapak, para ibu, para orang tua, para wali murid itu bisa belajar membaca Al-Quran. Kita sediakan belajar Al-Quran di Masjid Al-Iman. Kalau misalnya bapak ibu kurang ada waktu, kurang ada kesempatan untuk ke masjid, kita menyediakan layanan ke rumah Bu, Pak ya, melayani penjemputan untuk belajar gitu. Jadi kita langsung kirim agen-agen Quran kita langsung ke rumah ibu bapak, free, gratis, nggak usah berbayar gitu ya. Cukup doakan, doakan supaya Masjid Al-Iman ini tambah makmur, tambah banyak sumber dayanya supaya kita bisa memberikan manfaat yang lebih lagi. Nah, makanya kita harus sebagai orang tua, seharusnya ilmunya ada di kita dulu nih. Kita belajar Al-Quran supaya bisa mengajarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dalam membaca Al-Quran. Nah, itu adalah manusia yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Yang ketiga, yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man at'amat ta'am. Jadi khairukum man at'amat ta'am gitu ya. Jadi yang terbaik di antara kalian adalah yang memberi makanan.
Ini juga berkaitan sebetulnya dengan program kita nih. Jadi saya ada cerita dulu waktu di kantor itu ada satu program namanya Semua Bisa Makan gitu ya. Semua Bisa Makan ini memang tujuannya untuk memberi makanan kepada orang-orang yang levelnya mungkin membutuhkan. Hanya saja arahan dari pimpinan itu untuk memberi makanannya malam hari gitu. Jadi ini mengambil sunnahnya Umar bin Khattab yang suka keliling malam hari membawa makanan. Kenapa malam hari? Karena kata pimpinan kami itu kejahatan mayoritas terjadi di malam hari, Pak. Kejahatan mayoritas terjadi di malam hari. Dan mayoritas kejahatan itu didorong oleh rasa lapar gitu. Jadi barangkali apabila kita memberikan makanan, membagikan makanan di malam itu, orang yang tadinya mungkin pengen merampok, membegal, memalak begitu, barangkali tidak jadi karena perutnya itu terisi. Nah, ini adalah sebuah fadilah dari memberikan makanan, bahwa orang yang kita berikan makanan itu selain terhindar dari rasa lapar, barangkali juga bisa terhindar dari maksiat atau kejahatan. Dan disampaikan juga menurut Ustadz Adi Hidayat, saya menonton waktu salah satu kajiannya, bahwa makanan yang dimakan oleh seseorang dan itu menjadi energi untuk menggerakkan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masuk pahalanya untuk kita juga, Pak. Karena asbab makanan yang kita berikanlah dia mampu, dia kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan untuk memberikan makanan. Dan kita juga ada program ini sebetulnya program halal corner gitu. Jadi kita mengajak, ini kan masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi juga ada yang namanya Ahlus Sufah tuh. Orang-orang yang tinggal di masjid mendedikasikan dirinya untuk belajar. Seperti contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendedikasikan dirinya untuk terus belajar supaya gak ketinggalan sama pelajarannya, dia tinggal di masjid gitu. Nah, dalam dalam kehidupan sehari-harinya para penduduk itu penduduk Madinah itu suka menggantungkan makanan di tiang-tiang Masjid Nabawi. Jadi ada yang digantung di tepung, digantung, ada yang roti. Nah, itu barang siapa mungkin Ahlus Sufah atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, sedang dalam safar, itu apabila kelaparan bisa langsung saja datang ke masjid untuk mengambil makanan-makanan yang tersedia di masjid. Nah, ini kita mau mencoba untuk meniru sunnah Rasulullah SAW, bahwa ya tamu Allah Subhanahu wa taala ketika datang ke masjid, setidaknya yang dia lapar ya dia bisa untuk mengganjel lah sedikit rasa laparnya itu. Kita sediakan snack. Nah, ini juga mungkin barangkali Bapak Ibu jika memiliki sisa makanan, misalnya snack atau roti, itu bisa diletakkan Bu di sebelah tempat sholat wanita, itu ada tulisan tuh halal corner, yaitu silakan diletakkan di situ makanan, minuman, misalnya ada susu buat anak-anak kita yang butuh gizi seperti itu, diletakkan di situ. Jadi siapapun yang membutuhkan silakan ambil, gratis, dan upahnya hanya berdoa kepada Allah semoga yang memberikan mendapatkan balasan. Nah, jadi seperti itu. Dan mengenai makanan ini Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bahwa ketika kita makan walaupun itu kita diberi oleh orang lain, makanannya itu harus habis sampai habis-habisnya, Pak. Karena karena dari baginda Nabi SAW, kita tidak tahu di mana letak keberkahan dari makanan itu. Bisa jadi di butir nasi terakhir. Nah, ini menarik. Saya menonton sebuah tesis atau disertasi seorang profesor gitu ya. Namanya Profesor Surono Danu, Profesor Padi. Mungkin bapak-bapak sudah melihat ya potongan videonya. Katanya profesor tersebut, Profesor Padi, ini kita membuktikan bahwa ajaib dan dahsyatnya sabda Rasulullah ya. Apabila kita menyisakan satu butir nasi setiap kita makan,
butir nasi setiap kita makan, maka sebetulnya kita menyisakan 1 butir beras. Betul ya? Beras menjadi nasi. 1 nasi tidak habis, maka 1 beras terbuang. Nah, untuk 1 gram beras itu membutuhkan 50 butir. Ya, 1 gram beras membutuhkan 50 butir. Maka 1 kilogram beras itu 50.000 butir beras. Nah, artinya kalau misalnya 50.000 butir beras itu kalau dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 200 juta orang, menyisakan 1 butir saja setiap kali makan. Ini kan penduduk kita udah 270 ya. Kalau 200 juta saja menyisakan 1 butir nasi setiap makan, maka artinya ada 4 ton beras atau nasi yang terbuang dalam setiap kali kita makan. 4 ton sekali makan. Dikali 3 hari, dikali sehari 3 kali kita makan 12 ton. Dikali sebulan 360 ton. Makanya kita sebenarnya defisit padi itu, defisit beras itu sebetulnya nggak ada kalau misalnya semua orang menghabiskan makanannya gitu. Kan sana ada swasembada pangan nih, sedang membuka sawah-sawah supaya bisa swasembada beras gitu kan. Nah, ini dari yang ada saja kita buang-buang 360 ton setiap harinya. Nah, ini adalah kehebatan dan kedahsyatan sabda Rasulullah SAW bahwa ketika kita makan kita harus menghabiskan secara keseluruhan. Bahkan kata Rasulullah itu apabila jatuh maka disunahkan untuk mengambil yang makanan yang jatuh itu, membuang yang kotor dan memakan yang bersih gitu. Sampai segitunya. Jadi sampai tidak ada makanan yang tersisa. Nah, ini adalah keutamaan dari sabda Rasulullah SAW, keutamaan dari memberi makanan kepada orang lain. Nah, kesimpulannya Rasulullah SAW sering sekali gitu mengatakan manusia yang terbaik adalah manusia yang, masih banyak tuh Pak kalau kita lihat di hadis-hadis Nabi. Salah satunya misalnya yang membayar hutang, yang memberikan manfaat kepada orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, dan segala macam banyak tuh kriteria-kriteria manusia terbaik. Apakah di sini maksudnya Rasulullah SAW itu adalah misalnya, Rasulullah itu pelin-pelan, kadang ngomong ini, kadang ngomong itu, kadang-kadang berbeda nih maksudnya? Bukan itu. Justru di sini kita memahami bahwa Rasulullah itu paham karakter orang lain gitu, bahwa potensi dari setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kemampuan terbaiknya adalah bisa memberi makan kepada orang banyak. Ada yang seperti itu. Tapi ketika orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki sumber daya untuk memberikan makanan, barangkali dia bisa dengan mengajarkan Al-Quran. Jadi Rasulullah tidak menutup orang terbaik itu adalah seperti ini. Justru Rasulullah menunjukkan bahwa silakan menjadi orang terbaik di sisi ini, di sisi ini, di sisi ini, di sisi yang kita bisa. Seperti itu. Maka ke depan, insya Allah di tahun depan, barangkali kita bisa menjadi manusia-manusia terbaik menurut Rasulullah SAW di berbagai banyak sisi kehidupan. Seperti itu. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang terbaik. Itulah yang disampaikan oleh sahabat kita Mas Ridho. Untuk itu kami silakan mohon masukan, kritik dan saran untuk narasumber. Untuk itu saudara kita Pak Salam, silakan Pak Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini cukup membuat hati kita menjadi iri gitu kan, ketika melihat penampilan Mas Ridho yang begitu semangat menggebu-gebu agar Masjid Al-Iman ini menjadi makmur. Betul. Dan juga disampaikan hadis-hadis Nabi tentang manusia terbaik. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah contoh tauladan kita. Benar yang disampaikan oleh Mas Ridho bahwa kita tuh rambut mungkin sama hitam, tapi kemampuan kita berbeda-beda. Sehingga ketika ada orang yang datang kepada Nabi kasih tahu begini, begitu dan sebagainya. Tapi juga
ada Nabi suatu saat datang sahabat yang terbaik adalah orang yang tepat waktu datang sholat. Itu amalan yang paling baik ketika ada azan ini tepat waktu. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini orang yang terbaik juga dari sisi itu, orang yang ketika di azan dia datang tepat waktu. Jadi itulah pentingnya kita menuntut ilmu agama, bahwa kita tuh ada di posisi yang mana. Karena kan kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Jangan-jangan ketika kita sedang berada di posisi yang terbaik, datang sholat berjamaah di awal waktu, di situ kita meninggal, kita mendapatkan posisi kita sebagai orang yang terbaik. Mungkin tambah itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mahmud. Padat tapi bermakna. Terima kasih masukannya. Untuk selanjutnya mohon masukan dari Pak Janiko. Silakan Pak Janiko. Terima kasih moderator. Ya, sama-sama. Mas Ridho pagi ini mengangkat tentang manusia yang terbaik. Banyak contoh-contoh termasuk TPG. TPG menurutnya yang paling sulit untuk diajarkan dan dididik daripada usia yang di atas sana. Saya cuma ingin tanya Pak Mas Ridho ya, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran itu ya? Karena Nabi bilang satu urusan harus diserahkan pada ahlinya. Sementara lebih dari 10 tahun itu TPG kan gitu ya. Kita bukan bicara yang akan datang, bicara yang sedang terjadi gitu ya. Itu hasilnya itu cuma numpang lewat aja. Begitu gede hilang. Nggak ada yang jadi aktivis masjid ya, mantan TPG. Karena sekarang mantan TPG itu udah ada yang besar kan. Di mana letak kesalahannya? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz atas kritik saran untuk TPQ. Memang kita perhatikan juga ya, anak-anak kita, anak-anak teman kita yang sudah lolos TPQ, ya memang alhamdulillah mereka melanjutkan jenjang pendidikannya. Memang belum kelihatan nampak sebagai aktivis masjid. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk itu mohon saran dari Pak Ali. Silakan Pak Ali. Terima kasih Pak Moderator. Iya. Assalamualaikum. Menarik yang saya garis bawahi di sini masalah tadi itu satu butir beras wajar. Ada satu cerita orang Indonesia beribu Jerman makan di restoran. Di meja ini mereka makan, di meja yang satu ada dua suami istri orang Jerman. Mereka makan satu roti, dua teh. Makan. Orang Indonesia makan satu piring. Makan ya, orang panjang. Habis makan, mereka pada yang tersisa ini makan apa? Makan tersisa. Ditegur sama tadi orang Jerman. Pak, maaf, ini kenapa ditinggalin Pak? Kenapa ini kan saya bayar? Suka-suka saya. Menurut saya orang Jerman tadi panggil polisi. Polisinya datang. Kenapa? Di luar sana banyak orang kelaparan. Padahal ini non Islam ya, teman-teman. Kenapa kamu buang makanan di sini? Akhirnya seorang Indonesia tadi kena denda. Kena denda, bayar. Nah itu kita apa yang kita ambil petik dari sini, contohnya jangan mubazir. Saya Pak makan dimanapun ya satu butir sampai bersih. Biarlah saya dibilang rakus, tapi saya ingat itu satu butir itu mungkin berkah dari sini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar juga. Memang orang Indonesia sangat suka orang berbuat makanan. Padahal saya, orang lain sebenarnya kita masih kelaparan. Ya. Baik, terima kasih.
kasih Pak Ali. Itu masukan dari Buya Cahaya. Moga Buya, silakan masukan buat saudara kita. Terima kasih. Ya, saya melihat pembicara pada umumnya sudah lancar, bagus, automatically gitu kan ya. Cuma masih grogi juga sedikit kan, tangannya kok begini-begini, kenapa nggak diangkat lagi begini? Jadi tangan itu mengganggu tuh. Ini mengganggu. Jadi gerakan tangannya itu ya, dan mimiknya itu kan ya, memang lancar-lancar aja. Tapi sebenarnya performa itu kan tentang isi ya terserah saja kan ya. Nah, jadi ini pegang ini, taruh aja di sini kan, bisa begini dia kan. Atau kita begini aja gitu, bisa juga begitu kan, kalau begitu kan ya. Dan sudah melihat ke segala arah kan gitu kan ya. Jadi performanya sudah bagus lah, dan nilainya sudah bagus kan ya. Cuma tadi tangannya agak bisa begini. Bagi saya ganggu itu, ngapain tangannya ini? Karena enggak, tangannya menjadi semangat gitu kan ya. Anda semua kenapa gitu? Dan saya gitu. Jadi berarti tangan itu kan, jangan kurus-kurus begini gitu. Saya melihatnya di situ kan. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya telah mengomentari tentang gerak-gerik dari sisi pembaca. Selanjutnya memasukkan guru kita Pak Badri dari Pulau Besar. Ya, tadi saya ambil Quran. Saya lihat di surat At-Tahrim itu, surat 66. Situ ayat 6, 7 dan 8. Rasulullah ketika bertadabbur tentang ayat ini, tadabbur itu seperti yang tadi sampaikan. Tadabburnya Rasulullah itu menyampaikan tentang ayat di surah At-Tahrim 6, 7 dan 8. Itu bisa menjadi bahan kajian kita. Yang pertama, ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tadabbur yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Itu tadabbur Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah bertadabbur tentang ayat ini, wahai manusia, wahai orang yang beriman, engkau jaga dirimu. Berarti ini menunjukkan bahwa kita manusia ini, kalau katakan tadi itu temanya itu adalah manusia terbaik. Memang ini agak menukik ya, tapi sampai hari ini juga kita belum mengenal secara baik tentang diri kita ini siapa sesungguhnya manusia ini. Kita belum mengenal secara baik tentang manusia itu sesungguhnya, karena banyak referensi Al-Quran tentang manusia. Contohnya di ayat lain dikatakan bahwa Allah itu pernah memberikan amanah kepada bumi, langit dan gunung. Inna aradal amanatu ala samawati wal arda. Jadi ketika itu Allah memberikan amanah kepada bumi, langit dan seluruh isi alam ini. Tapi mereka ayyahmilnaha, artinya mereka enggan untuk menerima amanah itu. Tetapi amanah ini langsung di ayyahmilnaha alal insan, artinya diberikanlah amanah itu kepada manusia. Tapi ayat itu belum mengatakan innal insana zaluman jahula itu ya. Tapi sesungguhnya manusia itu zalim dan aniaya. Ini memerlukan kajian lagi. Satu yang menarik, bahwa Nabiullah Ibrahim, memang Nabiullah Ibrahim memperkenalkan manusia-manusia yang hadirin adalah
Muslim. Jadi makna Muslim itu memang itu awal mencetuskan ungkapan Muslim itu atau Islam itu adalah Nabiullah Ibrahim. Nah itu. Jadi hari ini bisa kita itu tadi bisa kita mengintrospeksi tentang diri kita itu siapa. Apa saya ini benar-benar Islam? Apa itu Islam? Nah, sampai begitu. Apa itu Islam sesungguhnya, makna Islam itu? Karena di ayat yang lain juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita ini anda ini kata Ibrahim itu adalah muslim semuanya. Jadi makna Muslim itu hari ini makna arti yang sesungguhnya Islam itu seperti apa? Contoh mungkin iblis, ya itu makhluk yang lain. Katakan iblis itu akalnya Islam, tapi hatinya tidak Islam. Jadi dikatakan wahai seluruh wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu itu kepada Islam yang sempurna, Islam yang kafah. Hari ini tentang diri kita sendiri kita belum mampu untuk menjabarkan tentang Islam itu secara murni dan konsekuen, gitu kan, secara utuh, gitu kan. Boleh jadi perilaku kita, syariat kita itu Islam, tapi dalam hal substansi kita tidak Islam. Ini ungkapan Nabi Ibrahim ini. Wala tamutunna ini jadi ayat itu yang sering dibaca itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jadi jangan sampai kamu itu mati melainkan kamu itu muslim. Nah, makanya dalam sejarah peradaban tauhid itu ya dicetuskan dalam Ibrahim. Jadi inilah sesungguhnya sebenarnya. Jadi kita hari ini apakah kita benar-benar sudah muslim atau belum? Jadi inilah yang perlu kita cermati tentang pribadi kita. Boleh jadi syariatnya kita muslim, tapi hati kita tidak muslim. Ini fakta. Kenapa? Ya kita merasakan sendiri tentang keberadaan kita sesungguhnya. Apakah benar-benar Anda itu sudah muslim atau belum? Ini kita pertanyakan diri kita sesungguhnya. Makanya kita memaknai ayat itu tadi ya tentang jangan sekali-sekali engkau meninggal, jangan sekali-sekali engkau mati, melainkan kamu dalam keadaan muslim. Jadi tadi yang diungkapkan oleh kita tentang tiga tadi itu bahwa jagalah dirimu. Nah ini yang ditadabbur oleh Rasulullah. Bagaimana dirimu dan keluargamu itu engkau jaga. Nah, kemudian yang kedua tadi itu mengajarkan tentang bagaimana Al-Quran. Nah itu step by step. Kemudian yang terakhir ada hal yang terkait dengan hubungan sosial. Jadi menghadirkan Tuhan itu yang pertama itu ya ngasih makan orang. Nah sebenarnya itu dalam hal hubungan sosial. Jadi jalan yang sesungguhnya itu dekat ke Allah itu ngasih makan orang. Nah, apalagi kalau kita lihat di surah Al-Balad itu kan ya falak tahamal aqabah. Jadi jalan yang sesungguhnya itu adalah jalan yang mendaki. Nah, bagaimana jalan? Jadi idealnya ke Allah itu jalan yang mendaki, bukan jalan yang mendatar. Jadi nggak gampang menuju Allah itu. Nah, apa yang jalan mendaki itu kan di ayat fakuraqabah. Fakuraqabah itu adalah lepaskan belenggu ikatan yang membelenggu orang. Nah, itu fakuraqabah itu lepaskan beban yang orang itu terbelenggu di hati ini. Nah, apa makna? Manusia hari ini masih banyak yang terbelenggu. Kemudian fakuraqau itu amun fi yaumin, ngasih makan orang. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yatiman za maqraba. Yatim itu dijaga. Au miskinan za maqraba. Orang yang miskin. Nah, kemudian berarti jalan ke Allah itu dalam tanda petik di sini nggak ada sholat, nggak ada puasa, tapi yang ada itu lepaskan keterikatan yang membelenggu manusia. Coba,
yang kedua masih makan orang, yang ketiga yatim dijaga, yang keempat miskin itu jadi pelihara, dijaga. Baru itu makanan alladzina amanu watawasau bil haqqi watawasau bil marhamah. Nah, situ marhamah. Hari ini marhamah di antara kita itu mungkin hanya di permukaan saja. Dengki, iri hati dan sebagainya itu masih terbawa pada diri kita. Itu tadi. Kita sujud kita Islam, tapi hati kita tidak bersujud. Ini kita akui. Makanya geser sana, geser sini. Jadi ini yang menjadi satu bentuk evaluasi tentang tadabbur Rasulullah itu tentang surat At-Tahrim kalau kita nanti lihat di ayat 6, 7 dan 8 ini. Contoh yang paling konkret adalah di sini dikatakan di surat apa di ayat 6 itu di surat At-Tahrim itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, engkau jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Ini yang ditadabbur itu. Ini yang direnungkan. Bagaimana engkau menjaga dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Jadi memang begitu panjang karena ini berbicara tentang manusia kan begitu. Jadi kalau manusia itu sangat kompleks gitu kan. Bahkan seorang filosof Prancis itu ada bukunya Man apa namanya itu. Jadi laki-laki siapa manusia itu sampai hari ini belum ditemukan. Manusia sesungguhnya itu siapa itu belum. Nah kan gitu. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berakal dan berhati kan begitu. Tetapi pada saat-saat tertentu manusia itu terkadang lebih kejam dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi ini fenomena yang menarik tentang kajian tentang manusia kan begitu. Jadi makanya dikatakan di dalam Al-Quran itu ketika Ibrahim mengatakan inilah ya Allah muslim hadir ini. Makanya doa Ibrahim ketika mendirikan Ka'bah itu ya Allah nanti saya mendirikan Ka'bah ini beserta anak cucu ini kalau bisa yang muslim datang semuanya. Nah ternyata doa itu dijawab oleh Allah. Ya itu dulu yang sekedarnya ini kita. Jadi memang hari ini kita perlu banyak belajar dan mengajar kan. Karena ya seperti dalam hal balik ini artinya itu belajar itu dari ayunan sampai yang bahan. Makanya istilah juga pensiun itu tidak ada dalam konsep Islam. Jadi kita tetap berjuang. Makanya banyak pencinta orang-orang berilmu itu kayak seperti ada teman itu hari ini masih ngajar itu usia 83 tahun masih ngajar. Itu dosen di Al-Karmiyah di Al-Rahmaniyah itu usia 83 tahun itu mereka masih ngajar, masih fresh. Nah, coba luar biasa kan? Pikurnya juga, tajam betul mereka ini. Usia 83 tahun, kita usia 60 udah malas gitu kan. Nah, ini memacu kita untuk kita berbuat bahwa usia itu tidak pernah. Kalau kita selalu menghadirkan seperti Allah itu usia berapapun kita tidak inginkan. Bahkan orang-orang yang biasanya yang usianya dia maksimalkan, ya sebab matinya itu maaf nggak lama, hanya sebab sedikit mungkin nggak ada sakit yang berkepanjangan karena tegak lurus dia. Ketika dipanggil ya dia sebabnya hanya panas dingin lewat tanpa melalui proses sakit yang berkepanjangan. Ya itu dulu. Luar biasa dijelaskan dalam Al-Hakim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masya Allah. Kita selalu diingatkan dan diingatkan terus agar menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita. Terima kasih Pak. Ini masukan dan sangat luar biasa. Berikut mohon masukan dari Wak. Silakan Wak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian tapi alhamdulillah sekarang itu pendidikan di kita itu yaitu menjadi tahun ya. Dan dulu di SD itu yang paling kasihan itu guru kelas 1 karena dia tahu apa-apa kan, sampai dia punya bidang yang dari tahun apa kasihan juga karena sampai dia marah-marah. Terus sekarang alhamdulillah dari dini hari sekolah anak usia dini itu kan sekarang sudah bisa baca tuh, sudah belajar bisa baca. Padahal usia dini itu sebaiknya programnya itu hanya untuk perkembangan supaya berdialog itulah, bisa berteman gitu kan itu. Tapi sekarang udah bisa ada yang bisa baca juga alhamdulillah. Terus lanjut lagi ke TK udah apalagi ya, makin meningkat juga. Nah nanti yang di SD sekarang udah bagus, udah menerima, udah yang bisa baca tuh. Jadi kira saya pendidikan bagus. Kalau untuk ini, kalau di taklim itu, kalau satu RT itu kan banyak bapak-bapak itu. Tapi kalau yang ngaji cuma bisa dihitung jari, 6, 5 gitu, kan bingung juga ya. Contohnya ya di sini aja sekarang kalau yang baca Quran cuma sekitar 20 antara 15, padahal sini jamaahnya banyak. Iya. Jadi tidak ada tingkatan itu orangnya itu. Karena di sini saya kelihatannya itu orang itu malu orang itu tidak bisa baca. Karena di taklim saya ada orang yang tanya mau belajar siapa aja yang ini yang bisa yang belum bisa baca. Nah, silakan baca ikro gitu kan. Tapi karena malu itu nggak Baik. ya. Terima kasih Pak. Ada kejadian nih pengalaman tuh di taklim ibu-ibu, nenek-nenek yang udah bawa tanah itu kan dia baca di ikro. Jadi saya ikut. Ini kenapa yang tua-tua di masih di ikro? Nah ini udah rumah malu. Iya, Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah kita ini termasuk orang yang dapat hidayah dari Allah sehingga mau belajar dan belajar terus. Alhamdulillah. Terima kasih Pak masukan. Mohon masukan dari Pak Fir, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk ini Pak, memang pengalaman kita soal pendidikan dari itu sesuai dengan tingkat kedewasaan, di mana kita dari satu perguruan ke tempat lain seperti madrasah. Dulu saya banyak mengikuti pengajian itu berbeda-beda cara pengajarannya, itu yang kita dapat dari situ. Sehingga kita tidak menonton di tempat itu aja. Baik, terima kasih Pak Fir masukannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya masukan dari Pak Fir tadi. Jadi ada masukan-masukan positif buat kita semua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Teladan buat keluarga, buat diri sendiri, buat orang lain, sama dengan terbaik. Sampai ke meninggal juga kan ditanya, fire, orangnya yang baik aja gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kenapa soal jenazah? Baik.
itu kurang manfaatnya kurang bagus. Harusnya pakai tangan, itu berarti kesehatan kita. Nah, itu kan. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Heru atas masukannya. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih kehadiran saudara kita dari Blokcik. Ya begini Pak, suasana kalau Sabtu kita selalu berdiskusi lah. Nah, biar kita nggak terlalu tegang. Mungkin Bapak ada masukan buat kita atau buat narasumber khusus? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja, pertama dari penampilan tadi bagus lah, intinya dari semua yang disampaikan dan mengingatkan untuk kita bahwa kita itu harus selalu diingatkan kebaikan. Dan isinya di situ ada masalah pendidikan. Tadi dibilang kata tingkat kesulitan itu dari anak-anak yang dasar. Sebenarnya kesulitan itu tidak hanya di dasar aja, kalau menurut saya. Menengah, tingkat tinggi juga ada kesulitannya. Salah satu contoh nih Pak, saya juga merasa bertanggung jawab karena anak saya juga ikut di sini di Wisma Atlet ya. Terus di depan rumah saya itu ada Karang Taruna, di situ remaja kumpul di situ maghrib, isya, banyak Pak. Lupa waktu sholat itu. Sampaikan subuh pun dia nyambung. Saya itu prihatin Pak. Itu gimana caranya supaya generasi penerus kita di PSI itu bisa berkelanjutan. Yang kedua, terus saya lihat juga, kalau saya lihat Risma sama DKI itu kan sama-sama ngurusin musola masjid. Tapi kayaknya kayak kegiatan seperti ini, Risma itu anak-anaknya, ya, ini kan bagus ini buat jenjang ke depan pengganti kita. Tidak terlibat gitu Pak. Ataupun dari masjid ini diagendakan buat Karang Taruna ataupun Prisma gabung ngadain ngaji bersama gitu kan, itu kan generasi buat ke depan. Mungkin itulah dulu yang saya sampaikan karena saya juga ikut bertanggung jawab. Farhan itu ya ajak saya ke sini tapi tahu abang dia dikerjain di sini juga gitu. Saya karena nggak sempat kontrol juga. Terima kasih, mudah-mudahan nitiplah kita bersama-sama generasi penerus itu jangan sampai punah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya bapaknya Mas Farhan. Alhamdulillah sudah berapa rumahnya. Sebenarnya anak-anak kita ini sudah kita rangkul. Justru ini kita cari anak muda yang pengen supaya mau ngaji dalam masjid sini. Supaya masjid kita jadi makmur gitu. Dan ini setelah diajak beberapa kali, ini rupanya kurang berarti. Jadi namanya anak-anak muda kalau sekarang ini agak ini, ya perlu pendekatan secara khusus ya, supaya dia mau masuk ke dalam diskusi aktif tentang keagamaan ini. Udah sering beberapa kali ya kita dari DKI dulu kita lanjut sekarang. Insya Allah kemarin ada Pak Dadang selaku ini koordinator muda. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan bergabung di majelis taklim yang kita ini. Nah mungkin dengan semua dari Bapak yang aku sampaikan itu memang di tempat tempatnya Pak Haji Usman itu banyak lahan kosong sehingga anak muda kalau mau maghrib mau bisa mau subuh nongkrong di situ terus. Saya sedih juga karena melihat di situ. Wah ya, bener Bapak nggak salah itu. Memang tidak tahu saya itu mau maghrib mau bisa sama aja itu, nggak ngaruh orang pada orang-orang di sini. Tapi insya Allah nanti pelan-pelan kita akan dekati. Terakhir mohon masukan dari guru kita untuk sekaligus menutup acara pengajian ini. Itu semangatnya Pak Ustadz Wajib Batin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah memberikan rencana di hadapan kita bersama pada saat ini dengan judul orang-orang terbaik. Bapak-bapak, beberapa hal yang telah dikemukakan tadi terutama dari masukan-masukan. Pertama sekali, Pak Jad sangat menarik sekali tadi pertanyaan apa bedanya antara mengajar dengan mendidik.
ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Anda itu, yaitu dasar untuk memberikan pendidikan, fondasinya. Kita bilang fondasi. Yang pertama yaitu ucapan Rasulullah, ibda bin nafsi, mulailah dulu dengan diri. Rasul itu ketika melihat istrinya, ketika melihat anak-anaknya akan berucap, dia katakan di hatinya, saya sudah mulai apa belum? Itu fondasi yang bilang. Begitu juga kita dengan anak-anak kita. Tadi kan termasuk khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik di tengah keluarga. Kepala keluarga itu kan ayah. Kadang-kadang kita ceplas-ceplos kepada istri, ceplas-ceplos kepada anak, nggak nanya diri kita dulu. Yang saya omelin tadi saya udah berbuat. Yang saya larang kepada mereka tadi saya sudah berhenti apa belum? Ini fondasi di dalam. Sehingga pesan Rasulullah yang tidak ada fondasi itu sekarang secara urusannya, yaitu rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Sebagian itu belum tahu itu setengah, sebagian itu belum tahu secuil, dan tidak salah kalau sebagian itu lebih dari 75%. Nah, ini yang nggak ada. Salah satu contoh, Pak Ajat tadi mendiri ke PPI, Mbak. Kita melihat anak-anak kita mondar-mandir di hadapan orang tua, lalu ngambil air minum di depan. Itu hasil pendidikan juga. Kenapa anak kita nggak berani masuk ke dalam masjid mengambil air di depan itu? Karena dia malu. Nah, di mana itu di belakang sana tentang tanamkan rasa malu terhadap anak-anak, tanamkan rasa sungkem terhadap anak-anak, apalagi di saat usia dini itu kan mendidik anak itu semakin dini semakin bagus. Bahkan dalam pondok sudah dididik. Nah, apalagi pemandangan sekarang, maaf kita tidak menyalahkan karena itu adalah dunia mereka. Para artis menampilkan perutnya mungkin. Coba bayangkan, apakah itu? Padahal dia seorang muslimah. Nah, ini kadang-kadang ya. Jadi keterbukaan dunia ini sangat-sangat memberikan rasa antisipasi kita untuk lebih kita tingkatkan. Jadi tadi Wak juga bilang itu dunia pembelajaran, Wak, yaitu guru SD sekarang udah ini. Dulu maaf teman saya, termasuk saya yang lambat barangkali, kelas 3 SD saya belum bisa membaca. 35 orang kami satu kelas, cuma satu kelas 3 SD itu yang sudah lancar membaca, satu orang. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Kalau disebut nama, oh dia pintar membaca. Tapi terhadap sopan santun dan rasa malu, sungkem kita kepada orang yang ada di depan. Inilah fondasi pendidikan sekarang yang sudah menipis, yang sudah tidak. Jadi oleh karena itu termasuk tadi tentang menyajikan makanan menghilangkan kemaksiatan itu benar. Guru saya Kiai Haji Sa'adi, beliau adalah bekerja dalam salah satu perusahaan minyak produksi yang Prancis namanya, Pak, sekarang sudah UFO ya, sudah UFO sekarang dulu lain. Beliau punya omset, punya masukan 400 juta sebulan, itu sering jalan dan 10%, bahkan beliau mengatakan 80% untuk orang lain dari masukan itu 400 juta sebulan. Kerjaannya
dia harus menghabiskan uang 1 minggu 40 juta. Kenapa 1 minggu? 1 bulan 40 juta. Karena 1 minggu 10 juta. Gak habis uang seminggu 10 juta itu pagi hari jam 2 atau jam 1 sebelum dia tahajud, dia jalan keliling kota mencari orang-orang yang duduk kiri kanan jalan. Dikasih duit, kalau udah baik duduk di sini, pulang temui orang tua. Ini benar-benar mengajak kepada mereka. Kemudian yang kedua yang sangat menarik itu perhitungan makan tadi. Ini Masya Allah lah, keterbukaan ini lebih parah lagi. Ya kalau saya kadang-kadang makan di rumah selalu mengajarkan anak-anak jangan ada yang tersisa, nangis dia karena dia gak kebagian seperti temannya masuk ke dalam perut. Pembelajaran seperti ini yang jarang sekarang. Nah oleh karena itu apa disampaikan oleh Nanda Ibu saat ini menjadi PR kita semua, menjadi ini kita semua dengan catatan kalau Pak Farid tadi bercerita tentang hal-hal itu, kalau saya sih fondasinya adalah yaitu tanamkan rasa malu terhadap anak, malu terhadap orang-orang, malu terhadap sekitar, dan malu terhadap apa yang ada di depan kita, bahkan malu terhadap sebutir nasi yang menjadi sisa di dalam makanan. Karena sekarang kadang-kadang lebih banyak sisanya daripada yang masuk kepada perut kita. Padahal itu adalah makanan, buktinya di saat-saat pesta. Tempat sampah sisa makanan itu lebih besar daripada yang disediakan semula. Ini adalah kehidupan yang mubazir, sementara peningkatan kemiskinan semakin deras. Nah ini sekali lagi saya tutup dengan bahwa ini adalah PR dari kita semua. Terakhir banget, bukan saya tidak dapat kesulitan ketika berhadapan dengan bapak-bapak yang ikut tahsin kiraman. Saya pun juga mendapat kesulitan. Dari segi mana lagi saya akan masuk, dari segi metode apa lagi yang harus saya lakukan. Nah akhirnya saya punya kesimpulan, ini kata Pak moderator, ini yang mungkin bawaan pokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan masukan untuk kita semua. Berikut mohon respon balik dari narasumber. Silakan. Bismillah. Terima kasih banyak kepada guru-guru, orang tua saya yang sudah memberikan masukan. Banyak sekali yang disampaikan yang membuat saya bertambah pengetahuan lagi begitu. Mungkin sedikit saja menjawab pertanyaan dari Pak Jat, perbedaan pendidikan dan pengajaran, mengapa mereka tidak kembali. Mungkin tadi disampaikan oleh Ustadz Muhardi menjelaskan bahwa selama ini yang diajarkan itu hanya sebatas pelajaran tapi tidak pendidikan adab atau akhlak. Apabila mungkin adik-adik kita yang sedang menimba ilmu itu ditanamkan misalnya sopan santun, kesadaran untuk berkontribusi di tempat dia dibesarkan, itu barangkali sih secara kesadaran dia bakal hadir di masjid. Cuman mungkin poin itu belum diajarkan bahwa untuk memakmurkan masjid di mana kita tempat tinggal, di lingkungan kita, itu adalah sebuah kemuliaan. Artinya pada akhirnya orang-orang pada keluar Pak. Seperti saya sendiri tuh aktifnya di luar kampus gitu, bukannya di lingkungan. Mungkin kalau bisa ditanamkan mulia untuk membesarkan lingkungan kita, itu insya Allah orang-orang bakal balik lagi sih. Mungkin itu sependek pengetahuan saya saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas masukannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang telah disampaikan Mas Rido. Apa yang telah disampaikan tadi, ya ini hasil daripada pendidikan TPK kita. Jadi ini salah satu contoh juga.
satu, yang lain sebenarnya pertumbuhan di luar, Pak. Tapi kalau saat yang di luar itu masuk ke dalam, mungkin banyak betul itu yang lain yang bisa seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian adalah hasil akhir tentang pembelajaran kita. Semoga pengajian pada subuh hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu kita